Shalom, selamat pagi para pendengar Suara Injil Lembah Yordan yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Kita hendak kembali lagi di pagi hari ini di dalam perenungan betapa kasih Tuhan bagi kita yang boleh memberikan hari baru bagi kita semua. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami rindu disapa dan dijamah oleh Tuhan lewat firman-Mu yang membaharui kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus bertakhta bagi kami secara khusus hamba-Mu yang hendak memberitakan suara Injil Allah bagi umat Tuhan. Bersabda kepada kami Bapa, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Para pendengar setia, setiap suara Injil yang disampaikan di pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan bagian firman Tuhan masih dalam situasi Paskah dan kita ada dalam masa-masa penampakan. Dan kita kembali merenungkan dari Injil Lukas pasal 24. Secara khusus bagian yang kita baca dan kita renungkan yaitu pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18 dan pada ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian dengan perikop Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa-bangsa." Di ayat 25 Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Para pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, mengenal Dia yang bangkit itu menjadi tema kita di pagi hari ini. Tetapi secara khusus dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, ini menjadi tema sentral di sepanjang 1 minggu yang hendak kita renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar suara Injil, tentulah kita tahu bahwa banyaknya waktu yang kita habiskan bersama seseorang belum menjamin bahwa kita mengenal orang itu dengan baik. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apakah 20 tahun atau 50 tahun? Itu pun belum menjamin bahwa kita sudah mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Dia yang bangkit. Bagian inilah yang terjadi bagi 2 murid, yaitu Kleopas dan seorang lagi yang tidak disebutkan namanya. Ketika mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan dalam perjalanan itu mereka membahas berita yang viral di Yerusalem. Waktu itu belum ada medsos atau orang-orang yang dapat men-share akan berita tentang berita kebangkitan Yesus, berita kubur yang kosong. Tetapi
Ketika percakapan itu terjadi di antara dua orang murid itu, Yesus bergabung dengan mereka. Yesus berjalan dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Memang kalau ada sesuatu yang menghalangi mata kita, maka kita tidak dapat melihat dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, dua orang murid Yesus itu tidak dapat mengenali Yesus bukan karena rupa Yesus berbeda, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang menghalangi mata mereka itu bukan hal dari luar, seperti sesuatu yang datang lalu menghalangi mata mereka, tetapi hal yang terjadi adalah yang menghalangi mereka adalah sesuatu pengenalan tentang Yesus itu sendiri. Pemahaman mereka hanya sepotong-sepotong tentang Yesus. Bagi mereka Yesuslah Nabi. Bagi mereka Yesuslah sebuah pengharapan mereka, Mesias yang datang dan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka mempunyai pengharapan yang salah atas misi Yesus ke dunia ini. Para pendengar suara Injil Lembah Yordan yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka telah mendengar kesaksian dari perempuan-perempuan yang menyatakan bahwa kubur Yesus telah kosong, tetapi seperti para murid lainnya, kedua murid ini pun sulit percaya akan hal itu. Kepada Yesus pun mereka bercerita tentang analisa mereka, harapan mereka. Lalu apa respons Yesus? Yesus menegur mereka karena ketidakpercayaan itu. Yesus menyebut mereka sebagai orang bodoh, bukan soal intelektual, tetapi soal iman dan pengenalan yang lamban serta keliru tentang Yesus. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang disampaikan kitab suci. Secara perlahan-lahan Yesus membawa mereka kepada pengenalan akan dirinya. Apa yang sedang terjadi di Yerusalem merupakan penggenapan terhadap isi Alkitab. Dengan demikian semua peristiwa yang sedang terjadi harus dipahami dari sudut pandang Kristus. Yesus membimbing mereka ke dalam pengenalan sejati tentang Yesus, bahwa Yesus daripada sekedar nabi. Dia bukan hanya nabi, tetapi dia juga lebih dari itu, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Bapak Ibu, para pendengar suara Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kesadaran mereka dan pengenalan mereka tentang Yesus yang bangkit itu membawa mereka kepada kehidupan yang diubahkan. Bila sebelumnya mereka menempuh perjalanan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus dengan lambat-lambat, tapi kemudian mereka bangun dan kembali ke Yerusalem dengan sukacita ketika mereka mengundang Yesus untuk ada dan mereka menjamunya. Ketika Yesus memecahkan roti dan membagikannya, mereka baru sadar bahwa siapa orang asing yang jalan dengan mereka, dialah Sang Guru Agung itu. Itulah yang membuat ada sukacita yang mereka bawa, hati mereka berkobar-kobar dan mereka kembali ke Yerusalem. Inilah sesuatu pemahaman yang benar akan Tuhan, memang akan mempengaruhi cara pandang dan sikap hidup kita. Mengenali Yesus yang bangkit merupakan sebuah anugerah. Keberdosaan kita seringkali menghalangi mata iman kita. Karena itu, bukalah hati bagi Yesus, percaya akan firman-Nya sebagai kunci untuk mengenal Dia dengan benar dalam hidup kita. Upaya untuk mengenali Yesus Kristus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun berdoa kepadanya, hati kita diasahkan menjadi semakin peka untuk mengenal suaranya. Hari ini, para pendengar yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu yang menghalangi mata kita untuk merasakan kasih Tuhan? Sesuatu yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Sesuatu yang menghalangi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita?
runtuhkanlah semua penghalang. Tapi yang namanya penghalang pasti kuat. Seringkali kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghalau dosa atau untuk mengatasi masalah-masalah kita. Tapi inilah yang menjadi luar biasa. Bukan hanya kita yang berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga menolong kita untuk mengenalinya dengan sungguh. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Kehadiran Tuhan akan menguatkan, akan memberikan semangat yang berkobar-kobar bagi kita untuk mewartakan Kristus melalui setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita semua. Para pendengar suara Injil Lembah Yordan yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, maka marilah kita jauhkan segala penghalang kita yang membawa kita untuk tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Segala gumul kita bawa dan kita taruh di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, jangan putus asa, jangan cemas, jangan hilang harapan. Percayalah kepada Kristus yang telah bangkit bagi kita, yang telah menyatakan kuasa kemenangan itu bagi kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan Dia mampu membawa kita untuk melihat setiap peristiwa iman yang terjadi dalam hidup ini menjadi sesuatu yang dapat membawa kita untuk terus mengucap syukur kepada Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini, menjadi kekuatan pengharapan bagi setiap umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab di hari ini kami boleh kembali mendengar suara Injil Lembah Yordan, membawa kami Tuhan untuk belajar mengenal Engkau dalam hidup kami. Menjadi orang Kristen tidak menjamin bahwa kami mengenal Engkau dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami terus mau belajar mencari wajah Tuhan dalam hari-hari hidup ini. Berkati firman-Mu, ya Allah, menjadi berkat bagi kami sekalian. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan berkati kita dan sampai jumpa lagi dalam suara Injil Lembah Yordan di waktu selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.